Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau berbagi resep abon ayam yang rasanya tuh enak banget, mirip sama yang dijual-jual. Abonnya ini rasanya sedap, gurih, manis, semua jadi satu, cocok banget ya kalau dimakan pakai nasi anget-anget. Abon ayam ini cocok banget untuk stok sahur di bulan puasa nanti ya teman-teman, karena rasanya tuh super duper enak banget, bikin ketagihan. Jadi semisal nanti pas sahur kalian kesiangan, tinggal aja masak nasi terus ditaburi pakai abon ayam ini. Dijamin sahur kalian auto satset dan gak ribet sama sekali. Soal rasa gak perlu diragukan, ini beneran deh enak banget. Cocok juga buat stok ide jualan atau buat yang mau bikin stok abon untuk anaknya. Ini dijamin enak, homemade dan lebih sehat. Yang penasaran bagaimana aku cara bikinnya? Langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama kita siapin bahan-bahannya dulu. Di sini aku udah siapin 1 kilo dada ayam yang sudah aku filet. Untuk bumbunya di sini aku udah siapin ada 15 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Lalu aku siapin juga 1 sendok makan peras ketumbar, setengah sendok teh jintan, setengah sendok teh merica, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 2 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 1 lengkuas, 300 ml santan kental. Lalu bumbunya ada 1 sendok makan gula merah sisir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk. Untuk resep lengkap silahkan cek di deskripsi. Nah pertama-tama didihkan air, lanjut kita akan rebus dulu dada ayam yang sudah difilet tadi. Rebus sampai dadanya matang dan bisa disuir gitu ya. Buat merebusnya aku pakai casserole cookware by Idea Life ya teman-teman. Selanjutnya sambil nunggu dada ayam direbus, kita akan haluskan bumbunya. Haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga lengkuas. Masukkan juga kemiri, kemudian kita akan blender bareng ketumbar, jintan, dan mericanya. Tambahkan dengan sedikit air dan kita blend semua bumbunya sampai benar-benar lembut dan halus. Buat memblendernya seperti biasa aku pakai Glass Electric Blender Set dari Idea Life ya teman-teman. Nah kita blend dulu semua bumbu untuk abon ayamnya sampai lembut. Kalau sudah mulai lembut seperti ini kita akan matikan, kemudian bumbunya akan kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah pastikan bumbunya itu benar-benar lembut supaya bumbunya itu meresap banget ke daging ayamnya nanti. Nah ini kita kembali lagi ke dada ayam yang sudah kita rebus. Kalau udah matang bisa kita angkat, kemudian kita akan tiriskan ya. Kemudian dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya dada ayam ini akan kita suwir-suwir. Supaya suwirannya tuh makin tipis, wajib banget digeprek dulu kayak gini ya teman-teman. Sambil setengah diulek gitu supaya teksturnya bagus nanti. Jadi nggak terlalu tebal gitu, tipis-tipis berserat mirip sama abon yang dijual. Nah kurang lebih seperti ini, langsung aja kita suwir-suwir dulu, suwir tipis ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah oke, kalau udah disuwir langsung aja kita pindahkan ke atas baskom kayak gini. Dan kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kita mulai bikin abon ayamnya. Nah pertama-tama kita siapin dulu penggorengannya, panasin secukupnya minyak. Kemudian langsung aja kalau minyaknya udah panas kita tumis bumbu abon tadi yang sudah kita blender. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Jangan lupa tambahkan bumbu aromatiknya, tambahkan 2 batang serai geprek, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan juga tanak. Pastikan benar-benar tanak supaya tidak bau langu. Dan cirinya kalau udah matang biasanya itu pecah minyak ya teman-teman. Nah kalau udah mulai setengah matang biasanya aku bumbuin pakai garam, gula merah, dan penyedap rasa. Aduk kembali sampai gula merahnya larut dan dimasak kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Nah kalau udah matang bumbunya akan berubah warna seperti ini ya teman-teman, jadi pecah minyak. Selanjutnya kita akan masukin kurang lebih 300 ml santan kental. Nah setelah santan masuk langsung aja kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur secara merata. Kita aduk sampai merata. Kalau sekiranya sudah merata seperti ini, tunggu agak mendidih, baru deh kita masukin dada ayam yang sudah kita suwir tadi. Setelah itu kita akan aduk rata dada ayam suwirnya dengan bumbu abon ayamnya. Masak sampai bumbunya itu meresap ke dada ayamnya ya teman-teman. Lakukan semua hingga selesai, kurang lebih seperti ini. Tuh masak terus sampai agak kering gitu ya dan menyusut santannya. Di sini aku tambahkan santan lagi karena tadi itu agak kurang lebih 200 ml. Jadi total santan yang aku pakai itu 500 ml ya teman-teman. Dan jangan lupa buat diicip dan dikoreksi rasa. Ini aku tambahkan dengan gula merah sisir, garam, dan kaldu bubuk rasa ayam. Nah jadi rasanya itu dominan agak manis dari gula merahnya dan ada gurih dari penyedap rasanya. Aduk kembali semuanya sampai tercampur secara merata dan dimasak sampai santannya susut dan agak kering kayak gini ya teman-teman.
Nah kalau udah agak susut dan kering kayak gini, ini abon ayamnya langsung aja matikan api kompor dan siap digoreng kembali ke dalam minyak panas. Panasin minyak, pastikan minyaknya sampai benar-benar panas, lalu kita akan goreng abon ayam setengah jadinya tadi ke dalam minyak panas. Gorengnya sampai agak kering gitu ya, sampai kuning kecoklatan gitu teman-teman. Goreng terus, ini butuh waktu yang agak lama, pastikan buat terus diaduk ya. Nah ini wajib banget buat terus diaduk supaya matang itu lebih merata ya teman-teman. Nah kalau udah digoreng sampai agak kering, kuning keemasan atau kuning kecoklatan, teman-teman bisa langsung aja diangkat dan ditiriskan ya. Nah ini karena abonnya tuh udah mateng. Sambil sedikit diperas teman-teman supaya nggak terlalu menyerap minyak ya. Nah kalau udah kita sisihkan ke atas kertas peniris kayak gini supaya makin gak ada minyak. Tunggu hingga dingin. Nah kalau udah dingin siapin alat pres abon kayak gini ya teman-teman. Ini beli di toko perabotan ada, atau linknya silahkan cek di deskripsi. Nah abonnya udah digoreng terus udah dingin, langsung aja kita pres dulu ke dalam alat presan ini supaya minyaknya itu benar-benar keluar. Jadi benar-benar kering banget dan gak ada kandungan minyak sama sekali. Jadi dipastikan tuh makannya juga enak, bisa diaur-aur ke nasi. Nah diperes aja kayak gini tuh. Pada keluar semua kan airnya, langsung aja terus ditekan sampai minyaknya tuh keluar semua. Nah kalau udah hasilnya tuh nanti akan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya tuh. Udah kering banget dan teksturnya mirip sama abon yang dijual. Nah ini dia teman-teman hasilnya abon ayam homemade ala aku, udah selesai aku bikin. Seriusan ini tuh rasanya enak banget, mirip sama yang dijual-jual kan, dari tekstur dan rasanya menurut aku ini mirip banget. Abon ayam homemade ini bisa tahan dan awet dari 3 sampai 5 bulan loh. Beneran worth it banget kalau kalian bikin ini, gampang banget bikinnya. Dan kalian bisa simpan ke dalam toples kedap udara gini buat jadikan stok atau ide jualan ya. Tahannya sampai 5 bulan loh. Wajib dicoba ya resep abon ayam aku kali ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa buat klik tombol like, komen, juga subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa ya di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.